Salam untuk kita semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial. Kita lanjutkan pembicaraan terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2024. Jadi, silakan lihat Bapak Ibu, kalau semalam kita telah mengupload informasi terkait dengan penerimaannya, demikian juga dengan jadwalnya. Nah, sekarang kita lihat syarat-syaratnya untuk masuk pada pelaksanaan penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2024. Ini untuk CPNS Bapak Ibu Sekolah Kedinasan. Silakan dilihat Bapak Ibu, kira-kira apa saja syarat-syaratnya. Nah, pada surat ini yang telah ditertangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di lampirannya terdapat beberapa persyaratan, di mana persyaratan tersebut ya ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan administrasi, seterusnya Bapak Ibu ada persyaratan lain-lain ya, ada persyaratan lain-lain dan itu hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa kira-kira syarat umum yang diberlakukan dan syarat lain tersebut. Nah, dalam lampiran itu tentang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.22 garing 2290 SC 2024 tentang seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2024. Apa persyaratannya Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama. Persyaratan umum warga negara Indonesia, kemudian usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun per 1 Juli, per 1 Januari 2024. Dan tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Itu persyaratan umumnya Bapak Ibu ya. Persyaratan umum. Pertama, warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 16 dan maksimal 21 tahun per 1 Januari 2024. Kemudian tinggi badan laki-laki minimal 160 dan wanita minimal 155 cm. Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan administrasi. Nah, ini perlu kita pelajari bersama Pak. Ini hati-hati dengan persyaratan administrasi. Ya, silakan dilengkapi semua. Yang pertama, berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah MA termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2021 sampai 2024 dengan ketentuan pertama. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Kemudian nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya minimal 65,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Itu untuk Papua Bapak Ibu. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, ini harus mendapatkan pengesahan berupa surat pernyataan persamaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu wajib, ya. Kemudian berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten atau kota pada provinsi tempat mendaftar secara sah dihitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen yang lain berhubungan dengan domisili dikecualikan bagi orang tua atau bapak ibu kandung peserta yang lahir di tempat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi pemerintah masing-masing apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu tegas Bapak Ibu ya, poin C-nya ya. Tidak boleh melakukan manipulasi atau pemalsuan. Berikutnya surat keterangan lulus SMA atau Madrasah Aliyah yang ditertangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA MA lulusan tahun 2024 untuk dokumen awal persyaratan pendaftaran.
Seterusnya, surat pernyataan bersedia menandatangani dan mengikuti perjanjian ikatan dinas lulusan IPDN di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 10.000, serta mengetahui orang tua ataupun wali. Kemudian, dalam hal surat keterangan asli, ya, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP ditandatangani oleh ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua. Ini berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh kepala distrik pada kabupaten atau kota pendaftaran yang dibuktikan dengan cap atau stempel basah. Seterusnya, fakta integritas 2024 dan seterusnya adalah alamat email yang aktif dan pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah. Kemudian, persyaratan lainnya Bapak Ibu ini juga harus diketahui oleh para peserta pada saat melamar. Persyaratan lain ini yaitu tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Bagian B-nya, tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama atau adat. Seterusnya, tidak bertato. Berikutnya, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Berikutnya, belum pernah menikah atau kawin. Bagi pendaftar wanita belum pernah hamil atau melahirkan. Seterusnya, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Apabila pendaftar dinyatakan lulus, maka pendaftar pertama, tidak diperkenankan mengundurkan diri. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau mengundurkan diri ada sanksi. Yang kedua, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Yang ketiga, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berikutnya, bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran. Seterusnya, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Dan berikutnya, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan praja. Jadi, poin terakhirnya Bapak Ibu, apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan didiskualifikasi. Nah, itu ketegasan pada terakhirnya Bapak ya, persyaratan ya. Pada persyaratan SPCP IPDN di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.